Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan Alkitab yang pada siang hari ini terambil dari dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-15. Sebagian dari perikop ini sudah kita bacakan di dalam bacaan bertanggapan tadi. Saya akan kembali membacakan untuk menjadi penegasan buat kita mulai dari ayat 5. Sampai dengan ayat 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada siang hari ini. Saudara-saudara, di dalam bagian dari khotbah di bukit yang dicatat di dalam Injil Matius, pasal 5 sampai dengan pasal 7, memuat sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengar, khususnya murid-muridnya. Khotbah di bukit, saudara-saudara, merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang hendak menekankan atau menegaskan bahwa setiap orang yang mengambil keputusan untuk hidup dan bernaung di bawah pemerintahan Allah, yakni kerajaan Allah yang dimulai di dalam dan melalui kedatangan Kristus. Setiap orang yang ada di dalam kerajaan Allah harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang lain. Secara sederhana, saudara-saudara, khotbah di bukit hendak menyatakan bahwa murid-murid Kristus harus mempunyai hidup dan cara hidup yang berbeda dengan dunia. Saudara, dimulai dari ucapan bahagia, misalnya kalau kita mencoba menyisir di dalam khotbah di bukit itu. Maka ucapan berbahagia hendak menegaskan tentang standar dan kualifikasi bahagia seorang murid Kristus yang berbeda dengan standar bahagia yang dimiliki oleh dunia. Kemudian perikop tentang garam dan terang dunia, yang mau menegaskan bahwa kehadiran dan pengaruh seorang murid Kristus harus nyata di tengah-tengah dunia. Lalu kemudian bagaimana seorang murid harus bisa memahami hukum Taurat dan memberi makna baru kepada hukum Taurat. Lalu kemudian soal bagaimana cara yang benar di dalam memberi sedekah, bagaimana cara yang benar di dalam berpuasa, bagaimana cara yang benar di dalam memandang dan menyikapi harta di bumi,
bagaimana mengatasi rasa khawatir, bagaimana menghakimi orang lain, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, termasuk salah satu bagian di dalam pengajaran Tuhan Yesus itu adalah tentang supaya murid-murid dapat berdoa dengan benar. Karena itu, saudara-saudara, pengontrasan itu dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam gaya pengajarannya, supaya murid-muridnya mengerti dengan jelas bagaimana mereka harus bersikap, yaitu bersikap sebagai seorang murid Kristus, bersikap dengan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, di dalam perikop Alkitab yang kita baca pada hari ini juga demikian. Sebelum mengajar tentang bagaimana berdoa dengan benar, Tuhan Yesus, saudara-saudara, mengekspos soal cara berdoa yang tidak benar. Di dalam mulai dari ayat yang kelima, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengutip tentang bagaimana berdoa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yang dikatakan mereka berdiri di rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya, dengan motivasi self-glorification, untuk supaya dirinya dilihat dan dipuji oleh orang. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau orang munafik berdoa demikian, kamu tidak. Tetapi kamu tidak demikian. Jikalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Berdoa yang kedua yang dicatat oleh Tuhan Yesus, yang dikritisi oleh Tuhan Yesus, adalah berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang berpikir bahwa doa yang didengar Allah adalah doa yang terdiri atau memiliki banyak kata-kata, sehingga doa itu menjadi mekanis, doa itu bertele-tele, tetapi tidak punya makna. Hanya karena supaya lebih panjang kata-katanya. Saudara, laksana sebuah lukisan, maka penggambaran warna gelap yang ada pada background, yang ada pada latar belakang, sebetulnya akan menjadi satu cara untuk memunculkan objek yang hendak dilukiskan, yang hendak diekspos di dalam lukisan itu, supaya menjadi lebih jelas, supaya menjadi lebih eye-catching. Sehingga saudara-saudara, dengan cara itulah Tuhan Yesus ketika dia memaparkan, inilah cara-cara doa yang tidak benar itu. Tetapi kalau kamu berdoa, Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Dan itu menjadi jalan masuk dia untuk mengajar bagaimana murid-muridnya harus berdoa. Saudara, jika melihat kepada isi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang kita kenal dengan doa Bapa Kami, saudara-saudara, maka kita dapat melihat bahwa struktur doa Bapa Kami itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Slide akan memperlihatkan hal itu. Dua bagian ini adalah berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan Allah, dan yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan kita yang berdoa. Jadi kalau kita melihat secara struktur besar, doa Bapa Kami itu berisi dua bagian, yaitu tentang Allah dan tentang kita atau tentang orang yang berdoa. Dan kita melihat di dalam urut-urutannya, saudara-saudara, bahwa permohonan tentang Allah itu selalu mendahului permohonan tentang diri kita sendiri. Dan itu hendak menegaskan bahwa doa bukanlah menjadi tempat untuk kita memuaskan keinginan kita, tetapi terlebih dulu doa adalah bagaimana kita bisa menyelami maksud, kehendak, tuntunan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, menarik untuk memperhatikan bagaimana pengajaran Tuhan Yesus tentang hal-hal yang terkait dengan Allah itu. Saya mengajak kita mencoba untuk melihat secara bagian demi bagian. Di dalam bagian yang pertama tentang Allah itu, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doanya dengan satu cara menyapa, yaitu Bapa Kami yang di sorga. Saudara, perkataan Bapa Kami yang di sorga itu menjadi satu alamat atau menjadi tujuan dari doa kita. Bahwa doa itu dinyatakan atau ditujukan kepada Bapa, kepada Allah kita. Tetapi kalau kita mau merenungkan dengan baik, saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita petik dari ungkapan Bapa Kami yang di sorga. Yang pertama, saudara-saudara,
Bahwa Yesus menegaskan bahwa doa itu dinaikkan kepada Bapa. Yesus dengan jelas berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah begini, Bapa. Jadi di situ di dalam kata Bapa itu ada satu relasi. Yesus mau mengatakan antara si pendoa dengan Allah yang kepadanya doa itu ditujukan, ada satu relasi yang akrab. Ada hubungan Bapa dengan anak. Karena itu saudara-saudara, doa jangan pernah kita maknai sebagai satu formalitas, apalagi sebagai sebuah kewajiban yang berat. Mana ada saudara-saudara seorang anak yang merasa terpaksa berat sekali berdoa kepada atau berbicara kepada bapaknya sendiri. Nah, di dalam relasi itulah Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa doa itu berbicara tentang satu hubungan yang begitu dekat, hubungan yang sangat akrab, dan karenanya sebagai anak-anak sesungguhnya doa adalah percakapan kita dengan Bapa yang dengannya itu kita dekat. Yang kedua, kenapa dipakai kata kami? Saudara, Bapa yang kepadanya kita berdoa bukan hanya Bapa aku, bukan hanya Bapakku. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Bapa kami. Dia adalah Bapakku, tetapi Allah juga adalah Bapa dari dia. Dari orang percaya lain, saudara-saudara. Maka perkataan kami di situ mau menegaskan bahwa relasi itu bukan hanya antara aku yang berdoa dengan Bapa, tetapi pada waktu aku berdoa dengan Bapa, aku tahu bahwa aku punya saudara, aku punya anak-anak Bapa yang lain sebagai saudaraku. Maka saudara-saudara, kalimat itu mau mengatakan sesungguhnya ada satu persekutuan, ada kebersamaan, ada kedekatan kita dengan orang-orang percaya yang lain. Doa bukan hanya berbicara dimensi vertikal, tetapi doa juga sebetulnya mencakup satu dimensi yang horizontal, yaitu ada relasi aku dengan orang lain. Dalam hal ini yang ketiga, saudara-saudara, doa dipanjatkan kepada Bapa yang di sorga. Saudara, menarik untuk memperhatikan kata yang di sorga, sebab senada dengan bagian akhir dari doa Bapa kami ini, maka bagian awal dan bagian akhir ini mau mengatakan suatu pengakuan, saudara-saudara, bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Allah yang berkuasa. Allah yang ada di sorga. Dia bukan Allah yang terbatas di bumi ini. Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang melihat segala sesuatu, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan karenanya keyakinan iman itu adalah dasar dari kita berdoa. Bahwa pada waktu aku berdoa kepada Allah yang berada di sorga, Allah yang berkuasa dan mengamati segala sesuatu dari awal hingga pada akhirnya. Dia Allah yang maha tahu, Allah yang berdaulat atas semuanya. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian yang berikut, doa Bapa kami berkata atau di situ menegaskan tentang bagaimana hal-hal yang kita dapat panjatkan tentang Allah, yaitu dimulai dengan kata dikuduskanlah namamu. Saudara, pernyataan dikuduskanlah namamu itu adalah satu pengakuan bahwa Tuhan dan nama Tuhan itu kudus. Artinya tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Dia itu hanya satu-satunya kudus. Nama Tuhan itu nama yang kudus dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan dia. Karena itu pada waktu kita berdoa, kita datang dengan satu keyakinan bahwa Allah yang kepadanya kita datang adalah Allah yang satu-satunya, Allah yang kudus, dan tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada orang lain yang dapat kita andalkan selain daripada Dia satu-satunya Allah yang kudus itu. Tetapi ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, maka implikasinya juga besar buat kita yang berdoa. Implikasinya adalah ada satu kesadaran dan kesediaan bahwa Allahku adalah Allah yang kudus.
Bagaimana mungkin aku berdoa, aku datang kepada Allah yang kudus, sementara aku hidup dengan tidak kudus? Bagaimana mungkin aku memanggil Dia yang namanya kudus itu, tetapi hidup dan cara hidupku mencemari kekudusan nama Tuhan? Itulah sebabnya saudara-saudara, doa Bapa kami ini menjadi satu doa yang resikonya begitu besar. Karena pada waktu kita berkata dikuduskanlah namamu, artinya di situ kita sadar tetapi juga komit, Tuhan, agar hidupku, kata-kataku, pikiranku, perbuatanku jangan sampai menodai kekudusanmu. Saudara, yang berikut dikatakan datanglah kerajaanmu. Saudara, permohonan tentang datanglah kerajaanmu adalah satu permintaan agar Allah itu benar-benar jadi raja. Jadi raja di dalam hidup kita. Datanglah kerajaanmu bukan di luar hidupku, tetapi datanglah kerajaanmu juga termasuk di dalam wilayah hidupku. Maka kalau Allah menjadi raja, berarti Dia yang berdaulat penuh untuk mengatur. Dialah yang berdaulat penuh untuk memerintah. Dia yang berdaulat penuh untuk mengarahkan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, permohonan datanglah kerajaanmu sekaligus juga di dalamnya terkandung satu implikasi bahwa kita bersedia untuk menyangkal diri kita dan mematikan keakuan kita yang seringkali menjadi raja di dalam hidup kita. Saudara, mungkin pada waktu kita berdoa, akhirnya doa Bapa kami di gereja sering diucapkan secara mekanis otomatis tanpa kita memikirkan apa maknanya dan apa resikonya pada waktu kita berkata datanglah kerajaanmu. Bersediakah kita yang berkata datanglah kerajaanmu betul-betul mempersilahkan Tuhan sebagai raja mengatur, mendirect hidup kita, dan kita bersedia untuk turun dari tahta sebagai raja yang seringkali mengatur hidup kita sendiri. Bukan hanya atas diri kita, tetapi datanglah kerajaanmu, saudara-saudara, juga adalah satu permintaan supaya Allah betul-betul berkuasa, berdaulat, bukan hanya atas hidupku, tetapi juga atas dunia dengan segala isinya, atas permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia, atas krisis-krisis, bencana-bencana yang melanda. Si pendoa itu percaya, Tuhan, datanglah kerajaanmu, bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi yang berada di luar kuasa Tuhan untuk mengaturnya. Maka waktu kita berdoa, doa Bapa kami ini, saudara-saudara, yang kita melihat ada banyak kejadian yang rasanya sudah tidak terkendali, ada banyak bencana-bencana terjadi yang begitu memilukan hati. Kita diingatkan bahwa sekalipun bencana itu begitu besar, tidak ada peristiwa yang terjadi di luar kedaulatan Tuhan sebagai Raja yang mengatur segala sesuatu. Dan yang bagian terakhir tentang Allah, yaitu satu permintaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ini berhubungan dengan permintaan datanglah kerajaanmu. Ketika kita mempersilakan Allah, datanglah, jadilah raja di dalam hidupku, perintahlah dan aturlah, arahkanlah aku karena engkau adalah raja, maka kesediaan untuk menjadikan Tuhan sebagai raja yang berdaulat itu diikuti dengan kesediaan dan kerelaan untuk mengikuti setiap apa yang Tuhan mau, yang Tuhan atur, yang Tuhan putuskan, yang Tuhan tetapkan untuk diriku. Saudara, ketika saya menyiapkan bagian ini, sekali lagi saya mendapat juga waktu untuk berpikir dan merenungkan betapa dalam sebetulnya makna dari doa ini. Dan sebetulnya betapa besar konsekuensi kalau kita berdoa, doa Bapa kami ini kepada Tuhan. Betulkah kita bersedia untuk
mengikuti kehendak-Nya? Betulkah kita bersedia untuk menerima keputusannya dalam hidup kita? Apalagi keputusan-keputusan yang mungkin bertolak belakang dengan keinginan kita. Keputusan-keputusan yang tidak kita sukai, tetapi itu yang Dia mau. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Setelah mengajar murid-muridnya berdoa tentang hal-hal yang terkait dengan Allah, maka bagian kedua doa Bapa kami ini, saudara-saudara, fokus tentang isi doa yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut si pendoa. Nah, hal pertama tentang si pendoa, saudara-saudara, permintaannya adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini permintaan yang sangat manusiawi karena kita membutuhkan berkat, kita membutuhkan kecukupan yang bisa menopang kita hidup. Maka permohonan ini sekaligus juga adalah sebuah pengakuan. Ketika kita berkata, berikanlah kepada kami makanan kami, berarti kita mengaku bahwa makanan kami, berkat itu berasal dari Allah. Allah lah sumber segala apa yang kita perlukan di dalam hidup. Bukan kita. Bukan kekuatan kita. Bukan kehebatan kita. Bukan jabatan kita. Oh, karena saya punya jabatan tinggi, karenanya saya punya uang yang banyak. Bukan. Berikanlah kami makanan kami, itu satu pengakuan bahwa Tuhan yang memberikan semua yang aku butuhkan. Dan kalau Dia tidak memberikannya, maka aku tidak akan bisa hidup. Bukan hanya itu, tetapi kita juga percaya Allah menyediakan berkat-Nya itu hari demi hari. Berikanlah kami pada hari ini. Saudara, kata hari demi hari itu mengingatkan kepada saya pengalaman Israel yang satu kali, saudara-saudara, di dalam ketamakannya mereka mengumpulkan mana lebih daripada apa yang ditentukan kepada mereka. Dan akhirnya apa, saudara-saudara? Semua itu busuk. Mereka berpikir bahwa yang turun itu hanya akan turun hari ini. Tetapi ternyata di dalam kesetiaan Allah hari demi hari. Karena itu, saudara-saudara, kalau dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan, artinya Allah menyediakan berkat hari demi hari, karenanya tidak perlu khawatir akan hari esok. Sekalipun Alkitab mengatakan hari esok punya kesusahannya sendiri, tetapi di dalam bagian ini secara implisit Alkitab juga mengatakan setiap hari ada berkatnya tersendiri. Dan yang ketiga, saudara-saudara, permohonan ini juga sekaligus menyatakan kesediaan si pendoa untuk tidak egois. Saudara perhatikan konstruksi kalimatnya. Berikanlah kami. Walaupun doa ini kita naikkan secara personal, secara individual untuk kita. Tetapi saudara-saudara, permohonan doa itu mengatakan berikanlah kami. Kami menyiratkan bahwa si pendoa bukan saja berdoa untuk kecukupan berkat buat dirinya. Berikanlah kami, itu berarti pada waktu itu dia juga berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain supaya orang lain juga mendapatkan berkat sebagaimana dia mendapatkannya. Dan karena berdoa untuk orang lain supaya orang lain mendapatkan berkat, maka tidak cukup untuk berdoa, maka di dalam doa itu ada tanggung jawab. Bagaimana supaya dia juga menjadi saluran berkat buat orang lain yang belum mempunyai kecukupan. Karena itu menjadi satu hal yang sangat munafik. Kalau kita berkata, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, tapi kita berdiam diri dan melihat orang-orang yang kekurangan dan kita tidak melakukan apapun. Padahal permintaannya adalah kami, bukan aku. Dan yang terakhir penekanannya adalah pada kata secukupnya. Jujur doa ini
itu menampol saya, saudara-saudara. Karena sulit sekali untuk kita merasa cukup. Apakah satu porsi makanan itu cukup? Akhirnya saudara-saudara, yang seringkali terjadi adalah kita mengikuti keinginan hati kita. Maka pada waktu kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu adalah kesadaran untuk menguasai diri dari keinginan untuk mendapatkan lebih dan lebih, bahkan melampaui apa yang kita butuhkan. Permohonan kedua terkait diri kita adalah ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Permintaan Tuhan, ampuni kesalahan kami adalah pengakuan bahwa kami ini lemah. Bahwa kami ini berdosa dan kami membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi di dalam permintaan ampun itu ada implikasi, saudara-saudara. Ada dua implikasinya. Yang pertama adalah janji untuk tidak melakukan dan hidup di dalam dosa itu lagi. Saudara, sebel benar kan kalau orang bikin salah sama kita lalu dia minta maaf. Kita maafkan. Tapi kemudian dia salah lagi dan melakukan yang sama kepada kita. Kedua kali kita maafkan. Sesudah mendapatkan maaf, dia ulangi lagi apa yang dia lakukan dari pertama kepada kita. Ini berarti kan seperti orang yang mempermainkan. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, ampuni kesalahan kami, maka orang yang meminta ampun kepada Tuhan itu, di dalam permohonan ampun itu terkandung satu komitmen, aku akan berupaya dengan sekuat tenagaku untuk tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Maka inilah yang mungkin menjadi satu sandiwara rohani yang seringkali terjadi di dalam gereja ketika jemaat mengucapkan doa Bapa kami tanpa memaknai konsekuensi dari doanya. Setelah dia berkata ampuni kesalahan kami, setelah dia keluar dari gereja, dia melakukan dan hidup lagi di dalam dosa yang baru saja dia mintakan ampun. Implikasi yang kedua adalah kesediaan juga untuk mengampuni orang lain yang juga lemah, yang tidak sempurna, dan yang penuh dengan dosa. Saudara, di dalam bagian itu dikatakan Tuhan Yesus seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka ironis sekali kalau kita minta ampun, kalau saudara baca nanti di dalam Matius pasal 28 kalau saya tidak salah tentang mengampuni itu. Bagaimana orang yang sudah dibebaskan hutangnya oleh raja, tetapi tidak bersedia memberikan waktu kepada temannya yang berhutang kepada dia. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Maka pada waktu aku berkata, Tuhan ampuni kesalahanku, maka aku berkata kepada diriku, aku pun bersedia mengampuni kalau ada orang berbuat salah kepada aku. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Permohonan ini menyiratkan betapa rapuhnya kita, saudara-saudara. Betapa lemahnya kita yang mudah jatuh di dalam jerat pencobaan. Saudara, kalau kita melihat di dalam kenyataan hidup Kristen kita, Allah tidak pernah membiarkan kita hidup lepas atau bebas dari ujian. Dalam perspektif Allah itu sebagai ujian, dari perspektif si jahat itu dipakai sebagai cara untuk mencobai. Tetapi Allah seringkali mengizinkan itu. Nah, kalau begitu apa maknanya? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di satu sisi Allah mengizinkan peristiwa-peristiwa ujian datang dalam hidup kita. Lalu mengapa kok di dalam Injil Matius dikatakan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan? Saudara, yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah bahwa
di dalam kerapuhan kita, kita minta kepada Allah yang berdaulat dan mengizinkan tiap hal datang dan terjadi dalam hidup kita, supaya kalaupun Allah izinkan itu datang, aku dikuatkan saat menghadapi pencobaan itu, supaya aku jangan jatuh. Dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Satu permintaan Tuhan, aku rapuh, aku lemah. Kuatkan aku supaya aku bisa bertahan di dalam pencobaan. Saudara, dua bagian isi doa itu akhirnya ditutup bermuara kepada satu keyakinan iman. Kalau boleh dikatakan ini adalah satu pengakuan iman atau satu keyakinan iman bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Raja. Allah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah. Allah yang kepadanya aku berdoa adalah Allah yang berdaulat, sebab engkaulah yang empunya kuasa. Allah yang kepadanya kita berdoa adalah Allah yang ditinggikan, yang dimuliakan. Engkaulah yang empunya kemuliaan. Saudara-saudara, siang hari ini saya mau ajak kita memikirkan apa yang kita bisa petik, kita bisa pelajari ketika kita sudah memahami doa Bapa Kami ini. Yang pertama, saudara-saudara, melalui pelajaran atau pengajaran Tuhan Yesus, kita diajar untuk menaikkan doa yang tidak berpusat pada diri kita sendiri. Entah itu berpusat untuk kemuliaan kita, atau berpusat untuk kehendak diri kita sendiri. Melainkan doa yang berpusat kepada Allah, yang mengutamakan, yang memprioritaskan Allah, yang mendahulukan otoritas dan kehendak Allah bagi kita. Itu hal pertama. Yang kedua, saudara-saudara, pengajaran praktisnya adalah bahwa bukan doa yang terpaksa, bukan doa yang formal mekanis, tetapi doa yang lahir dari relasi dan kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, apakah setiap kali ada kesempatan untuk saat teduh, setiap pagi, kesempatan untuk berdoa, doa pagi, doa kamar malam, kita merasa bahwa doa itu sebuah hal yang jadi berat, jadi beban. Padahal doa itu lahir dari satu relasi dan kedekatan yang begitu akrab, seperti anak berbicara kepada bapaknya. Yang ketiga, saudara-saudara, doa menjadi sarana kita belajar untuk mengenal Tuhan. Kalau dikatakan kita mengenal kekudusannya, kita mengenal kedaulatannya, kita mengenal kehendaknya, maka sekaligus pada saat yang bersamaan pada waktu kita mengenal Allah, kita juga memeriksa di dalam diri kita sendiri, apa yang harus aku ubah dari pengenalan kita akan Tuhan itu. Seperti tadi saya contohkan, pada waktu kita berkata, dikuduskanlah namamu. Melalui doa itu kita mengenal Allah yang kudus, tetapi at the same time, kita sadar bahwa ada bagian-bagian dari hidupku yang masih menodai kekudusan Allah yang harus aku ubah. Yang keempat, saudara-saudara, doa menjadi sarana untuk menyampaikan permohonan kita yang bukan saja melulu tentang diri kita. Ini pelajarannya, bahwa doa adalah tempat bagi kita juga untuk memberi ruang bagi orang lain. Bukan hanya di dalam saat kita berdoa, tetapi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, doa yang dipanjatkan kepada Allah yang berdaulat memberikan kita dua hal. Yang pertama, Allah sanggup melakukan apa yang kita minta. Tetapi kalau kita mengaku Allah berdaulat, itu berarti Allah di dalam kedaulatannya juga punya kewenangan untuk mengatakan tidak kepada apa yang kita minta. Biar saudara-saudara kesempatan kita boleh belajar mengenal firman Tuhan, yaitu doa Bapa Kami ini, membuat kita semakin bertumbuh di dalam kehidupan doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar.
Kami bersyukur karena Engkau menuntun kami untuk paham. Tetapi ajarilah kami berdoa, Tuhan. Karena seringkali kami masih keliru, kami masih lemah ketika kami berdoa. Tahun-tahun kami ada di seminari ini, bentuklah supaya kami bertumbuh bukan hanya secara akademis dengan pengetahuan-pengetahuan teologi, tetapi kami ingin bertumbuh di dalam kehidupan doa kami. Tuhan tolong kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.